Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang ke-9, kemuliaan seorang budak yang beriman. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Mubarak berkata, suatu ketika aku berada di kota Mekah yang sedang mengalami musim kemarau yang sangat hebat. Seluruh manusia berdoa kepada Allah di padang Arafah mengharap turunnya hujan. Namun hujan yang diharapkan tak kunjung turun. Mereka hanya merasakan terik matahari yang semakin menyala. Mereka tetap berada di sana sampai 1 minggu lamanya. Setelah itu, mereka kembali menuju Arafah, dan aku melihat seorang laki-laki berkulit hitam dan berbadan kecil sedang melaksanakan sholat. Setelah sholat, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bersujud dan berkata, "Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud hingga Engkau sudi menurunkan hujan kepada hamba-hamba." Kemudian aku melihat gumpalan-gumpalan awan saling menyatu. Tidak lama kemudian hujan pun turun bagaikan ditumpahkan dari langit. Laki-laki tersebut berdoa layaknya seperti orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia pun bersyukur memujinya dan pergi, aku mengikutinya dari belakang hingga aku lihat ia masuk ke dalam sebuah tempat penjualan gula. Keesokan harinya, aku mendatangi tempat tersebut dengan membawa beberapa uang dinar. Aku berkata kepada salah seorang yang ada di sana, aku ingin membeli seorang budak. Kemudian ia menyodorkan padaku kira-kira 30 orang budak. Apakah ada budak lagi selain mereka? Tanyaku. Oh, masih ada satu budak lagi yang sangat pendiam, jawab orang tersebut. Tunjukkan dia padaku, kata Ibnu Mubarak. Kemudian ia mengeluarkan seorang budak yang aku lihat kemarin. Aku tanya orang itu, berapa harganya? Dia menjawab, tidak mahal, cuma 20 dinar. Tapi untukmu aku hargai dia 10 dinar saja. Aku bilang kepadanya, tidak. Bahkan aku tambahkan 27 dinar lagi. Kemudian budak itu aku bawa pulang. Lantas ia bertanya kepadaku, wahai tuanku, mengapa Anda tertarik untuk membeliku sedangkan aku belum tentu mampu melayanimu? Aku membelimu semata-mata untuk menjadikan engkau sebagai tuan dan aku sebagai pelayanmu, ujarku, yaitu Ibnu Mubarak. Mengapa kau lakukan seperti ini? Tanya budak itu keheranan. Aku menjawab, kemarin aku melihatmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mengabulkan doamu itu. Dari situ aku tahu keistimewaanmu. Anda mengetahuinya? Budak itu bertanya kembali dengan penuh cemas. Aku menjawab, ya, aku mengetahuinya. Lantas, mengapa kau membebaskanku? Lagi-lagi ia bertanya. Kau bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berusaha menjelaskannya. Kemudian aku mendengar suara yang tidak ketahui dari mana asalnya. Wahai Ibnu Mubarak, beritahu dia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuninya. Setelah dia kuberitahu, ia langsung mengambil air wudu dan salat 2 rakaat seraya berkata, Alhamdulillah, beginilah rasanya suatu kebebasan dari Tuhan kecilku. Tetapi bagaimana rasanya bebas dari Tuanku yang maha besar? Lantas ia berwudu lagi dan kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah salat ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Tuhanku, Engkau tahu bahwasanya aku telah mengabdi kepadamu selama 30 tahun. Dan janji di antara kita adalah bahwa engkau tidak akan membuka rahasiaku. Maka ketika hari itu kau membukanya, cabutlah nyawaku menuju ke hadiratmu. Tak lama kemudian ia tersungkur pingsan dan meninggal. Lalu aku kafani dia sekadarnya. Aku solati dan aku semayamkan jenazahnya. Tatkala aku tertidur, aku bermimpi bertemu dengan 2 orang laki-laki yang besar, berwajah tampan dan berpakaian yang indah. Keduanya saling bergandengan. Dia berkata kepadaku, wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ia berjalan. Tetapi siapa dirimu? Tanyaku. Aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini ayahku Ibrahim, jawabnya. Aku bertanya kepadanya, mengapa aku harus malu ya Rasulullah sedangkan aku sering melaksanakan salat? Beliau menjawab, salah seorang waliullah telah wafat, namun kamu tidak mengkafaninya dengan baik. Pada harinya
Aku keluarkan jenazah budak tersebut dari kuburan dan kukafani dia dengan bersih dan suci. Kusalati dia dan kusembayangkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihinya. Amin.